Perkenalkan, saya Nengade Manyu dengan 3 digit yang terakhir 121. Respirasi atau pernapasan merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan gas oksigen dalam rangka melakukan metabolisme dan mengeluarkan gas karbon dioksida sebagai hasil dari metabolisme. Di dalam tubuh manusia terdapat suatu sistem organ yang disebut sebagai sistem pernapasan yang memiliki peranan untuk memperoleh energi melalui proses metabolisme yang memerlukan oksigen. Organ-organ pernapasan disusun oleh berbagai jenis jaringan yang dapat mengalami gangguan, contohnya pada anak-anak. Bagian bronkiolus sering terserang virus, misalnya virus campak atau adenovirus yang dapat menyebabkan bronkiolitis. Selain itu, asma juga sering terjadi pada bronkiolus yang ditandai dengan adanya bronkospasme, yakni kontraksi secara tiba-tiba dari otot polos di bronkiolus. Ini dapat menyebabkan terjadi kesulitan pernapasan pada manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyakit dalam sistem pernafasan manusia, khususnya pada tingkat jaringan penyusun organ, dapat menjadi masalah yang dapat mengganggu proses pernafasan hingga metabolisme, sehingga pemahaman yang mendalam tentang jaringan organ pernafasan sangatlah krusial dalam proses identifikasi dan penanganan yang tepat. Adapun beberapa masalah yang dapat kami rumuskan, diantaranya apa saja struktur penyusun sistem pernafasan manusia secara makroskopis, apa saja struktur penyusun sistem pernafasan manusia secara mikroskopis, dan apa korelasi antara struktur penyusun sistem pernafasan manusia secara mikroskopis dengan gangguan medis yang dapat terjadi. Adapun tujuan dari penulisan student project ini adalah mengetahui apa saja struktur penyusun sistem pernafasan manusia secara makroskopis dan mikroskopis, dan mengetahui korelasi antara struktur penyusun sistem pernafasan manusia secara mikroskopis dengan kondisi medis yang dapat terjadi pada sistem pernafasan. Adapun manfaat dari penyusunan student project ini diantaranya secara teoritis diharapkan dapat bisa membantu mahasiswa kedokteran dalam memahami histologi khususnya pada sebagian sistem pernafasan manusia. Dan manfaat secara praktis, penyusunan student project ini diharapkan dapat membantu dalam pengaplikasian semua histologi untuk dilakukannya sebuah penanganan ataupun pencegahan suatu gangguan medis pada sistem pernafasan manusia. Baik, perkenalkan nama saya Ashley Wijaya dengan 3 digit yang terakhir 119. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai struktur makroskopis sistem pernafasan. Secara umum, sistem pernafasan berfungsi untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, serta membantu menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Nah, sistem ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah. Yang pertama yaitu saluran pernafasan atas, yang terdiri dari hidung dan rongga hidung, yang berfungsi untuk menyaring udara dan memiliki konka untuk memperluas permukaan agar udara bisa dihangatkan dan dilembabkan. Lalu ada faring, yaitu saluran yang digunakan bersama dengan sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Nah, faring dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Lalu ada laring, yaitu kotak suara yang menghubungkan faring dengan trakea. Nah, di sini terdapat pita suara dan epiglotis yang menutup jalan nafas saat kita menelan makanan. Kemudian ada saluran pernapasan bawah yang meliputi trakea, yaitu tabung berdiameter sekitar 10-12 cm dengan cincin tulang rawan berbentuk C, agar saluran bisa tetap terbuka. Lalu ada pohon bronkial, yaitu percabangan dari trakea menjadi bronkus utama, sekunder, tersier, hingga bronkiolus. Lalu ada paru-paru yang merupakan organ utama pernapasan, di mana paru-paru kanan memiliki 3 lobus dan paru-paru kiri memiliki 2 lobus, dan keduanya diselubungi oleh selaput pleura. Dan yang terakhir ada zona pernapasan, yaitu tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida di alveoli. Jadi, secara keseluruhan, setiap bagian dari sistem pernafasan memiliki peran penting agar proses pertukaran gas di paru-paru dapat berjalan dengan optimal. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Avania Radistia Kasih Zainubun dengan 3 digit NIM terakhir 109 dan saya akan menjelaskan tentang struktur mikroskopis dari nasal cavity. Sebelumnya, nasal cavity dapat dibagi menjadi 3 regio, yaitu regio vestibulum, regio terdepan, regio respiratorius, yaitu regio paling depan pada rongga hidung, dan regio olfaktori yang menjadi lokasi dari indera penciuman atau olfaktori, serta struktur spesial kongka atau turbinate. Yang pertama, regio vestibulum memiliki jaringan epitel squamosa berlapis yang akan berubah menjadi epitel respiratorik semakin dalam letaknya pada rongga dan jaringan fibrissae. Yang kedua, regio respiratorius memiliki jaringan epitel kolumnar bersilia pseudostratifikasi atau epitel silindris lapis semu bersilia. Yang ketiga, regio olfaktori terdiri dari jaringan epitel olfaktori kolumnar pseudostratifikasi tebal yang memiliki neuron sensori olfaktori. Yang keempat, kongka adalah tulang rawan pada rongga hidung yang berfungsi untuk menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara. Sementara itu, patogenesis pada ketiga regio ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa alasan secara umum, yaitu infeksi bakteri, disfungsi dari sebuah bagian, dan kerusakan fisik maupun inflamasi kronis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Jyoti dengan 3 digit NIM terakhir 125. Saya akan menjelaskan mengenai respiratory epithelium. Respiratory epithelium merupakan jaringan pseudostratifikasi kolumnar bersilia yang melapisi sebagian besar dari saluran pernapasan dari rongga hidung hingga bronkiolus. Fungsi utama dari lapisan ini yaitu melembabkan, menyaring, dan menghangatkan udara yang masuk, serta melindungi saluran respirasi dari patogen dan partikel asing.
Jaringan ini Shalom, perkenalkan nama saya Brian Reiso dengan 3 digit NIM terakhir 123. Di sini saya akan menjelaskan tentang epitel olfactorius, dan pertama saya akan menjelaskan tentang penyusun sel selulernya. Itu pertama terdapat neuron sensorik olfactorius yang imatur dan imatur. Neuron sensorik olfactorius ini itu sel yang bertanggung jawab untuk mendeteksi bau yang masuk ke dalam rongga hidung. Itu mereka mendeteksinya melalui cilia dendrit, dan cilia yang pada dendritnya itu akan menghantarkan sinyal ke bulbus olfactorius melalui aksonnya. Lalu kedua terdapat juga sel sustentakular, itu merupakan sel penyokong dan pembungkus dendrit neuron sensorik. Jadi fungsinya itu sebagai isolasi stimulus, suplai glukosa, keseimbangan ion, detoksifikasi racun, dan juga sebagai respon imun lokal. Lalu terdapat juga sel mikrofili, yaitu sel memiliki mikrofili yang sebagai melepaskan asetilkolin. Sel mikrofili ini menstimulasi sel sustentakular untuk meningkatkan pembersihan racun. Dan dapat juga sel tubulus kelenjar Bowman, yaitu kelenjar Bowman yang bagian tubulusnya yang itu akan menghasilkan dan mensekresikan mukosa. Dan mukosa ini akan menutupi permukaan epitel olfactorius. Dan ketiga ada sel basal, itu bertindak sebagai stem cell, itu dapat berdiferensiasi menjadi neuron sensorik olfactorius. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korelasi medis. Untuk epitel olfactorius terdapat beberapa penyakit yang dapat terjadi yang dapat mengakibatkan kehilangan penciuman. Pertama itu seperti kondisi seperti anosmia dan hiposmia, yaitu kehilangan penciuman dan penurunan penciuman. Itu bisa disebabkan oleh cedera atau peradangan pada epitel olfactorius. Itu karena epitel olfactorius itu memang rentan karena terpapar langsung ke lingkungannya, yang mengakibatkan epitel olfactorius rentan terhadap patogen dan iritan. Dan selain itu juga terdapat kasus-kasus seperti infeksi virus, misalnya dari SARS-CoV-2 atau coronavirus, yang dapat secara tidak langsung menghilangkan penciuman dengan menginfeksi sel sustentakular yang menyebabkan peradangan dan kerusakan secara tidak langsung pada non-sensoric olfactorius, yang mengakibatkan hilangnya penciuman sementara atau secara permanen. Sebelumnya, perkenalkan, saya Teresa Edlina Manuela Bardianto dengan 3 digit NIM akhir 115. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sinus paranasal. Sinus paranasal merupakan rongga berpasangan yang terdapat pada tulang frontal, ethmoid, sphenoid, dan maksila. Lapisan dalamnya berupa epitel respiratorik tipis dengan sedikit sel goblet. Mukus yang dihasilkan digerakkan silia menuju rongga hidung untuk menjaga kebersihan saluran napas. Sinus ini berfungsi menghangatkan dan melembabkan udara, membantu resonansi suara, serta mengurangi berat tulang tengkorak. Secara mikroskopis, epitel bersilia membantu membersihkan partikel asing dan mencegah infeksi. Secara klinis, peradangan pada mukosa sinus disebut sinusitis atau rhinosinusitis, yang dapat bersifat akut hingga kronik. Sebagian besar disebabkan oleh infeksi virus dan umumnya membaik dengan terapi suportif seperti analgesik dan irigasi salin, sedangkan antibiotik diberikan bila gejala tak membaik lebih dari 7 hari. Selain itu, terdapat juga mukosil sinus maksila, yaitu kista berisi lendir akibat sumbatan saluran sinus. Kondisi ini dapat menekan tulang pipi atau orbita dan umumnya ditangani melalui pembedahan endoskopik. Halo semuanya, perkenalkan saya Iputu Nandana Wiracana dengan 3 digit NIM terakhir 105. Kali ini saya akan menjelaskan respiratory system bagian faring. Faring merupakan saluran fibromuskular yang membentang dari dasar tengkorak hingga ke batas bawah kartilago krikoid dan merupakan komponen dari zona konduksi pada sistem pernafasan, sekaligus bagian dari saluran pencernaan bagian atas yang kemudian akan berlanjut ke esofagus dan naring. Secara anatomi, faring dibagi menjadi 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Untuk struktur mikroskopisnya sendiri, terutama pada bagian nasofaring, dilapisi oleh pseudo-stratified columnar epithelium bersilia, dikarenakan fungsinya untuk menyaring dan membersihkan udara yang masuk ke saluran pernafasan. Pada mukosa, terdapat lapisan lamina propria yang terdiri dari jaringan ikat longgar, pembuluh darah, dan jaringan limfoid yang dikenal sebagai tonsila faringeal yang penting untuk respon imun. Sementara pada lapisan submukosa, sekresinya melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Nasofaring juga dilapisi oleh ortotensor berupa Fali palatini dan levator Fali palatini yang berkontribusi dalam membuka tuba Eustachius. Untuk korelasi medisnya, peradangan pada faring disebut sebagai faringitis, yaitu ketika patogen menembus lamina propria dan respon imun melepaskan mediator inflamasi yang menyebabkan pembengkakan jaringan, yang kemudian secara langsung merangsang nociceptor yang terdapat di lamina propria. Nah, sinyal dari nociceptor inilah yang dipersepsikan sebagai sensasi nyeri. Untuk gejala dari faringitis sendiri tergantung dari penyebabnya. Ada faringitis bakteri yang disebabkan oleh Streptococcus pyogenes grup A, yang mana onset gejala yang tiba-tiba seperti demam tinggi disertai nyeri saat menelan dengan temuan fisik yang khas berupa eksudat tonsil dan palatal petechiae. Berikutnya, faringitis virus yang disebabkan oleh rhinovirus atau adenovirus muncul bertahap disertai dengan gejala infeksi saluran napas atas seperti batuk, pilek, dan mata merah disertai serak. Untuk faringitis jamur yang disebabkan oleh jamur Candida
Terdapat plak putih yang menyerupai dadih di kepala orofaring, dan rasa kebas di mulut disertai hilangnya indera perasa. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anagung Santaweda dengan 3 digit terakhir 107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian saya yaitu bronki atau bronkus. Nah, bronki atau bronkus ini merupakan bagian dari tractus tracheontial, yang dimana dia ini suatu struktur yang dimulai dari trakea kemudian berlanjut menjadi bronkus dan bronkiolus. Nah, pada karina trakea yang bercabang menjadi bronkus utama itu ada kanan dan kiri, dengan bronkus kanan itu bakal lebih lebar, pendek, serta lebih vertikal dibandingkan bronkus yang kiri. Hal ini tuh akan menyebabkan partikel asing itu lebih sering terdeposit pada bronkus kanan. Kalau kita lihat dari segi fungsional, bronkus itu merupakan bagian dari zona konduksi atau saluran penghantar dari sistem pernapasan, di mana bronkus ini punya beberapa fungsi utama. Seperti yang pertama, dia tuh sebagai untuk menyalurkan udara dari trakea ke bagian yang lebih dalam di paru-paru, yaitu bronkiolus dan alveoli. Lalu fungsi yang kedua, dia juga berperan untuk melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Lalu yang ketiga, dia juga berfungsi untuk menjebak partikel asing seperti debu, bakteri, dan virus. Nah, bronkus primer ini nanti akan bercabang menjadi bronkus sekunder atau lobar, serta bronkus tersier atau segmental, yang dimana semakin dia bercabang itu dia akan semakin mengecil. Nah, lanjut ke struktur dari bronkus. Struktur dari bronkus, untuk struktur yang pertama itu ada tunika mukosa atau lapisan terdalam dari bronkus itu sendiri, yang dimana tunika mukosa ini merupakan lapisan yang bersentuhan langsung dengan udara. Nah, tunika mukosa itu terdiri dari beberapa penyusun, seperti yang pertama itu ada epitelium, yang dimana epitelium ini disusun oleh banyak sel, diantaranya yang seperti sel kolumnar bersilia, itu sel yang memiliki rambut getar atau silia di permukaannya. Sel kolumnar bersilia ini tuh fungsinya tuh dalam menggerakkan lapisan lendir atau mukus itu ke arah faring untuk dibuang, ditelan, atau dibatukan. Lalu ada juga sel goblet, yang dimana sel goblet ini tuh berbentuk seperti piala. Untuk fungsinya itu akan memproduksi musin, yang dimana itu akan menjadi komponen utama untuk mukus atau lendir. Lalu juga ada sel basal, yang dimana sel-sel basal ini itu bertindak sebagai sel punca atau stem cell, yang dimana untuk meregenerasi sel-sel epitel lain. Lalu yang kedua itu ada lamina propria. Nah, lamina propria ini tuh struktur jaringan ikat longgar yang terletak di bawah epitel, yang dimana struktur ini tuh kaya sama pembuluh darah, pembuluh limfa, sama serat elastis. Fungsinya itu sendiri tuh dia berperan dalam memberikan dukungan nutrisi ke epitel, serta dia juga mengandung komponen sistem imun seperti limfosit dan sel mas yang disebut BALT atau bronchus associated lymphoid tissue. Lanjut ke lapisan bronkus yang kedua, yaitu tunica muscularis atau lapisan otot, yang dimana lapisan kedua ini itu strukturnya tersusun atas lapisan otot polos, smooth muscle, yang dimana dia tersusun secara spiral dan kontinu. Nah, fungsi dari tunica muscularis ini tuh berperan dalam mengatur diameter saluran napas. Jadi ketika adanya kontraksi di bawah stimulasi saraf parasimpatis, nah nanti bakal terjadi yang namanya bronkokonstriksi atau penyempitan. Sedangkan saat fase relaksasi itu akan terjadi yang namanya bronkodilasi atau pelebaran. Lalu lapisan yang ketiga itu ada tunika submukosa, yang dimana tunika submukosa ini tuh strukturnya terdiri atas jaringan ikat longgar yang berisi kelenjar seromukosa atau kelenjar bronkial. Nah, untuk fungsi utamanya itu dia berfungsi untuk memproduksi campuran cairan serosa yang encer dan mukus yang kental, yang akan nantinya dialirkan ke permukaan epitel. Lanjut ke lapisan kartilago atau tulang rawan. Lapisan kartilago atau tulang rawan ini tuh strukturnya tuh sebagai pembeda utama bronkus dari trakea dan bronkiolus. Perbedaan utama itu terletak pada bentuk dari kartilagonya, yang dimana pada trakea itu kartilagonya berbentuk huruf C, sedangkan pada bronkus itu kartilagonya berbentuk lempengan-lempengan seperti pulau-pulau yang tidak teratur. Untuk fungsi utama dari lapisan kartilago ini itu memberikan dukungan struktural, serta dia tuh berperan untuk mencegah bronkus kolaps atau kempis, terutama tuh saat ekspirasi paksa. Lalu lapisan yang terakhir itu ada tunica adventitia, yang dimana ini tuh lapisan terluar dari jaringan ikat yang menyatu dengan jaringan paru-paru di sekitarnya. Fungsi utamanya itu sebagai tempat jalannya pembuluh darah besar dan saraf yang melayani dinding dari bronkus itu sendiri. Lalu tadi juga kita ditanya terkait korelasi medis pada pembahasan topik bronki atau bronkus itu dengan penyakit bronkitis. Nah, korelasinya itu sebenarnya bisa dijelaskan secara sederhana, sederhananya tuh bronkitis itu kan sebuah inflamasi atau peradangan yang dimana dia terjadi pada lapisan dinding bronkus. Nah, bronkitis itu sendiri itu kan terbagi jadi dua jenis. Nah, ada bronkitis akut sama bronkitis kronis. Yang pertama tuh ada bronkitis akut. Nah, pada bronkitis akut itu peradangan yang terjadi itu berlangsung singkat, yang biasanya tuh kurang dari 3 minggu. Nah, umumnya itu disebabkan oleh adanya infeksi atau inflamasi virus seperti virus flu atau pilek. Lalu yang kedua yaitu bronkitis kronis. Nah, bronkitis kronis itu dia merupakan kondisi inflamasi yang terjadi akibat adanya infeksi pada jalur percabangan antara trakea dan bronkus. Untuk infeksi ini itu dapat menimbulkan komplikasi berupa penyebaran mikroorganisme itu ke aliran darah, serta dia dapat juga menyebabkan terjadinya pembengkakan pada lapisan mukosa atau saluran napas karena akumulasi cairan. Jadi bedanya itu bronkitis kan dia sementara nih, dan dia juga bisa sembuh secara sendirinya, bronkitis yang akut. Sedangkan bronkitis yang kronis jika tidak ditangani, peradangan itu bisa bersifat jangka panjang serta bisa memicu adanya pembengkakan yang bersifat kronis. Nah,
ini tuh merupakan kondisi serius di mana hal ini dapat didefinisikan tuh sebagai batuk produktif yang berlangsung mungkin sekitar 3 bulan dalam setahun, atau bisa juga dalam 2 tahun berturut-turut itu masih terjadi batuk yang terus berulang. Nah, untuk penyebab utama terjadinya bronkitis kronis itu umumnya disebabkan karena paparan iritasi jangka panjang, kayak misalnya paparan asap kendaraan, atau yang paling sering umum kita jumpakan itu paparan dari asap rokok. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izan Fadila dengan 3 digit NIM terakhir 113. Saya akan menjelaskan terkait dengan laring. Laring adalah organ fibromuskular cartilaginous di leher C3-C6 yang menghubungkan faring dengan trakea. Strukturnya didukung oleh sembilan kartilago seperti tiroid, krikoid, dan epiglotis. Laring memiliki 3 fungsi vital, yakni sebagai saluran napas, mekanisme proteksi canggih untuk mencegah aspirasi atau tersedak saat menelan, dan sebagai organ fonasi yang menghasilkan suara melalui getaran pita suara sejati. Secara mikroskopis, pita suara sejati memiliki lapisan penting bernama ruang Reinke yang memungkinkan terjadinya getaran yang kompleks untuk bicara. Korelasi medis yang umum adalah laringitis, yaitu peradangan mukosa laring akibat iritan, infeksi, atau penggunaan suara yang berlebih. Peradangan ini menyebabkan edema atau pembengkakan pada jaringan, khususnya di ruang Reinke. Akibatnya, pita suara menjadi kaku dan berat sehingga tidak bisa bergetar normal, yang secara klinis bermanifestasi sebagai disfonia atau suara serak, atau afonia, suara yang hilang. Pada anak-anak, kondisi ini bisa berbahaya karena edema dapat dengan cepat menyebabkan penyempitan saluran napas yang parah dan sesak napas. Terima kasih. Saya Inyoman Prasetya Dewantara dengan 3 digit NIM terakhir 103. Kali ini saya akan membahas histologi trakea dan kaitan medisnya secara ringkas. Dinding trakea memiliki 4 bagian utama. Dimulai dari dalam, kita memiliki tunika mukosa yang mencakup epitel dan lamina propria. Jika diperbesar, epitel ini memiliki sel goblet, penghasil lendir, dan silia untuk membersihkan. Nah, di bawahnya adalah tunika submukosa yang berisi kelenjar trakealis yang berfungsi untuk memproduksi mukus. Lapisan ketiga adalah tunika cartilaginosa yang intinya adalah cartiagohyalin agar jalan nafas tetap terbuka. Di bagian posterior itu terdapat otot polos penting yang bernama musculus trachealis. Nah, lapisan terluar adalah tunika adventitia. Secara medis ini terkait dengan mekanisme batuk. Iritasi pada mukosa memicu mukus trachealis untuk berkontraksi kuat. Kontraksi ini mempersempit diameter trakea sehingga udara ditembakkan keluar dengan kecepatan tinggi untuk membersihkan iritan. Begitu saja dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Mahesa Rangga Dwi Panugraha dengan 3 digit NIM terakhir 111. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai bronkiolus dan korelasi medisnya. Jadi bronkiolus merupakan hasil percabangan dari bronkus segmental yang memiliki diameter sekitar 1 mm. Bronkiolus dilapisi oleh sel epitel berjenis epitel berlapis semu bersilia. Namun setelah semakin bercabang, bronkiolus mengalami perubahan epitel, yaitu menjadi epitel lapis kolumnar atau kuboidal. Bronkiolus bercabang menjadi bagian lebih kecil, yaitu bronkiolus terminal yang merupakan transisi menuju respiratory zone. Bronkiolus terminal bercabang lagi menjadi bagian lebih kecil, yaitu respiratory bronkiolus. Respiratory bronkiolus merupakan bagian pertama dari respiratory zone karena terdapat alveoli yang merupakan tempat terjadinya respirasi atau pertukaran gas dalam tubuh. Korelasi medis terkait bronkiolus adalah penyakit asma, di mana asma adalah penyakit pernapasan yang menyerang bagian saluran pernapasan. Spesifiknya, saluran pernapasan diserang adalah bagian bronchial tree. Pada asma, terdapat 2 permasalahan yang terjadi, yaitu inflamasi dan bronkospasme. Gejala umum yang biasa terjadi asma meliputi batuk, mengi, sesak dada, dan sesak nafas. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu, Shalom, perkenalkan nama saya Adrian Valentino Manalu dengan 3 NIM digit terakhir 117. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alveolar ductus dan juga alveoli. Jadi kedua hal ini adalah organ atau struktur fungsional yang sangat penting dalam sistem pernapasan, di mana kedua hal ini berperan penting dalam proses pertukaran gas, oksigen, dan juga CO2. Langsung saja ke bagian pertama, yaitu adalah ductus alveolar, di mana ductus alveolar itu berada di antara ujung distal dari bronkiolus dan juga alveoli, yang berfungsi sebagai penghubung antara bronkiolus dan juga alveoli, yang tersusun atas otot polos, kolagen, dan serat elastis, dan juga dia dilapisi oleh sel squamosa. Bagian kedua adalah alveoli, di mana struktur ini adalah struktur yang paling kecil dalam sistem pernafasan. Adapun strukturnya secara histologis itu tersusun atas epitel squamosa tunggal, membran basal, serat retikuler, dan juga kapilar. Adapun jenis dari alveoli itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pneumocyte tipe 1 yang merupakan struktur berbentuk gepen yang hampir tersebar di hampir seluruh bagian dari alveoli. Yang kedua adalah pneumocyte tipe 2 yaitu berfungsi untuk mensekresikan surfaktan. Dan yang ketiga adalah makrofag alveolar yaitu sel imun. Penyakit pneumonia, penyakit yang mungkin sudah familiar dan sering kita dengar.
Nah, lantas apakah ini salah satu reaksi medis dari alveolar ductus dan juga alveoli? Jawabannya adalah ya, karena penyakit ini adalah infeksi yang menyebabkan peradangan pada kantung udara di paru-paru atau alveoli, sehingga kantung tersebut berisi cairan atau nanah yang berisi gejala seperti batuk, berdahak, demam, sesak napas, nafasnya cepat, nyeri dada, muntah dan mual, nyeri otot dan banyak berkeringat. Penyakit pneumonia kerap kali disebabkan oleh bakteri. Salah satu bakteri penyebabnya adalah Streptococcus pneumoniae. Perkenalkan, nama saya Niputoka Paramita Yundari dengan 3 digit terakhir 127. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Kita mulai dari definisi sistem respiratori. Jadi, sistem ini adalah sistem di mana terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Sistem ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu upper respiratory tract dan juga lower respiratory tract. Nah, pada upper sendiri terdiri dari hidung, rongga hidung, faring, dan juga laring. Sedangkan yang bagian lower terdiri dari trakea, pohon bronkial, dan juga paru-paru yang mengandung alveoli. Baik, kita akan lanjut mengenai unsur makroskopis dan juga mikroskopis. Jadi untuk unsur makroskopis sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terdiri dari upper dan juga lower. Sedangkan untuk mikroskopis biasanya lebih ke epitel dan juga sel-sel. Contohnya ada sel bersilia, sel goblet, dan juga sel basal. Serta di alveoli terdiri dari sel pneumosit 1, pneumosit 2, dan juga ada makrofag alveolar. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai clinical correlation. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa penyakit yang masih berhubungan dengan sistem respiratori. Jadi yang pertama itu ada asma, merupakan peradangan pada saluran pernafasan yang dapat menyebabkan seseorang mengalami sesak napas. Lalu yang kedua itu ada cystic fibrosis, itu adalah kelainan genetik akibat adanya mutasi gen CFTR yang dapat menyebabkan infeksi paru-paru secara berulang. Selain itu ada penyakit inflamasi lain seperti sinusitis, faringitis, laringitis, dan juga pneumonia.